Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga antum dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, pembelajaran pertama pada semester genap yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap ekonomi. Untuk lebih jelasnya, silakan anak ustazah perhatikan slide yang berikut ini. Selanjutnya, yang poin A-nya, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama, ada keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Ada yang kaya akan minyak bumi tanpa kekurangan akan produk-produk pertanian. Di sisi lain, ada daerah kaya akan hasil pertanian, tapi tidak memiliki sumber daya minyak bumi. Kemampuan memproduksi setiap daerah pun tidak sama. Ada daerah mampu memproduksi pakaian, tetapi tidak bisa memproduksi minyak dan gas ataupun sebaliknya. Perbedaan hasil alam dan kemampuan memproduksi tersebut di satu sisi lain menimbulkan terjadinya kelebihan produksi suatu jenis produk. Disinilah dapat dilihat bagaimana keunggulan dan keterbatasan antar ruang menciptakan permintaan dan penawaran, dua kegiatan ekonomi yang mendorong pelaku ekonomi melakukan kegiatan ekonominya. Kedua, ada pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi akan terlaksana jika ada pelaku-pelaku yang menjalankannya. Pelaku ekonomi adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga, perusahaan negara, dan masyarakat luar negeri. Masuk ke penjelasannya, yaitu tentang rumah tangga. Rumah tangga ini dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal sebagai keluarga. Rumah tangga dianggap sebagai pelaku ekonomi terkecil. Kegiatan ekonomi rumah tangga umumnya melakukan kegiatan konsumsi atau berperan sebagai konsumen. Yang kedua yaitu ada perusahaan. Perusahaan kegiatan ekonomi utamanya menghasilkan berbagai produk atau berperan sebagai produsen. Walaupun demikian, perusahaan juga berperan sebagai konsumen dan distributor. Sebagai konsumen, perusahaan mengkonsumsi barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Adapun sebagai distributor, perusahaan menyalurkan produk yang dihasilkan agar sampai kepada konsumen. Yang ketiga atau yang C ada negara. Sebagai pelaku ekonomi, peran negara tersirat dalam pasal 33 Undang-Undang 1945, yaitu bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat. Artinya, peran utama negara dalam perekonomian adalah sebagai pengatur kegiatan ekonomi agar kegiatan perekonomian berjalan lancar. Misalnya, mengatur upah minimum regional atau pendirian izin perusahaan. Baik, kita masuk pada poin B, yaitu ada perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar negara. Kita masuk dulu ke poin pertama, yaitu ada perdagangan antar daerah. Perdagangan antar daerah adalah kegiatan jual beli barang-barang yang dilakukan orang-orang atau perhimpunan dagang dari suatu daerah atau kota dengan daerah atau kota lainnya dalam suatu negara. Nah, di sini sudah ustazah buat ya contoh dari perdagangan antar daerah. Silakan anak ustazah perhatikan slide-nya. Di sini ada pengiriman bawang merah dan bawang putih. Baik. Lanjut ya, setelah kita mengetahui apa penjelasan dari perdagangan antar daerah, kita masuk ke perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang atau perhimpunan dagang dalam suatu negara yang memiliki pulau-pulau. Yang dimaksud dengan hal ini adalah sebuah kegiatan ekonomi atau transaksi dari suatu pulau ke pulau yang lain
dilakukan berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan ini terdiri atas adanya penjual dan pembeli. Transaksi tersebut juga melibatkan pemberian uang sebagai alat penukar sebagai kompensasi barang ataupun jasa. Kegiatan perdagangan antar daerah dan antar pulau di Indonesia telah terbangun dengan baik, lancar, dan ramai. Kondisi ini tercipta antara lain disebabkan hal-hal berikut. Yang A, terjaganya keamanan wilayah laut dari usaha perompakan dan gangguan lainnya. Yang B, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama yang berkaitan dengan pengetahuan angin, navigasi, teknologi perkapalan, dan pesawat terbang. Yang C, masyarakat di tiap daerah atau tiap pulau cukup aktif memproduksi dan mengenalkan barang-barang dan jasa yang bermutu dan berdaya saing di pasaran. Yang D, banyak dibangun atau disediakan sarana dan prasarana seperti lembaga atau kantor-kantor dagang, pelabuhan, bandar udara, jalan raya, jembatan, bermacam angkutan darat, laut maupun udara. Oke, yang terakhir ada perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara sering disebut juga dengan perdagangan internasional. Perdagangan antar negara adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama, di mana antar negara memiliki hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Nah, di sini kegiatan antar negara ini ada dua kegiatan, yaitu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri dan menjualnya barang atau jasa itu ke luar negeri. Kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri disebut dengan ekspor dan pelakunya disebut dengan eksportir. Adapun kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri disebut impor dan pelakunya disebut dengan importir. Kemudian ada faktor pendorong perdagangan internasional ini. Di antaranya, yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, kebebasan ekonomi. Yang ketiga ada perbedaan kekayaan sumber daya alam. Perdagangan antar negara sebenarnya sama dengan kegiatan perdagangan yang terjadi di dalam negeri suatu negara. Perbedaannya hanya pada cakupan wilayah dan alat pembayaran. Dalam perdagangan negara, cakupan wilayah sampai melewati batas-batas wilayah suatu negara dan menggunakan alat pembayaran yang disepakati oleh negara-negara yang terlibat. Baik, sekian penjelasan dari Ustazah pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi bisa dimengerti oleh anak-anak Ustazah semua. Ustazah tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.